Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita berbicara dengan seorang eh, bisa dibilang suhu atau mentor saya di olahraga. Karena di saat saya berada di tempat beliau, beliaulah yang membantu saya walaupun ya emang saya sendiri sih yang emang bisa dibilang kalau bahasa Minangnya angin-angin ayam gitu. Kadang-kadang latihan, kadang-kadang enggak gitu. Dan alhamdulillah beliau menerima undangan saya untuk bisa berbagi cerita lah tentang dunia olahraga yang akan kami bahas pada hari ini. Dan yang hadir bersama saya yaitu Bang Arafat Armasni. Marnis. Armarnis. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Raffi. Terima kasih Bang udah datang di podcast Temu Tamu. Dan Raffi mengundang Abang karena 2025 ini akan ada Poprov nih. Insya Allah akan terlaksana Poprov di Sumatera Barat. Dan konon kabarnya Abang sekarang lagi menggeluti sebuah cabur. Nah, tapi persoalan nanti kita berbicara persoalan cabur, kita berbicara persoalan dunia yang Abang geluti dan dunia yang Abang wadahi nih, pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Datar, khususnya di bidang fitness atau gym. Bang, pertanyaan Raffi yang pertama ini gini loh. Fitness atau gym itu benar nggak kalau laki-laki di tempat gym itu agak dipertanyakan persoalan orientasi seksual? Kan kadang-kadang ada dibilang nih, laki-laki yang pergi nge-gym, pergi fitness, ada yang gay atau seperti apa gitu. Nah, kalau Raffi selama nge-gym nih, dan itu nggak terbukti gitu. Mungkin di kota-kota besar ya, tapi kalau untuk tanah datar Raffi rasa nggak. Kalau ini statementnya bagaimana nih Abang menanggapinya? Baik Raffi, sebenarnya dunia fitness itu sudah lama, tapi segmen orang tentang dunia fitness, tentang orang homo atau gay, itu kalau di tanah datar tidak ada. Tidak ada. Setahu saya ya. Tapi kalau di kota besar mungkin ada sebagian oknum yang membuat citra fitness itu jelek di mata masyarakat. Jadi tentang yang laki-laki yang udah melenceng itu diibaratkan merusak dan dia menutup jati diri. Jadi yang lain kena gitu Raffi. Nah, kalau persoalan ini Bang, fitness itu kan membentuk otot nih. Nah, dan alhamdulillahnya di Kabupaten Datar nih ada beberapa nih tempat gym atau tempat fitness. Dan dampak positifnya bagi generasi muda menurut Abang apa nih dengan dia olahraga ke tempat fitness atau gym, ini dampaknya seperti apa nih Bang? Baik, jadi dunia fitness ini untuk tanah datar ya masih minim, masih awam. Banyak yang bilang di dunia fitness ini atau orang awam yang bilang orang Minang bilang kayak gini, jangan fitness lah, beko pertumbuhan pendek Wak. Nah, gitu. Itu yang bilang orang yang tidak ada ilmu di situ. Jadi sebenarnya fitness itu bagusnya dari usia dini. Ya. Kenapa Bang? Tinggi atau rendahnya orang itu 70% itu genetik. Genetik, pola hidup, dan asupan nutrisi. Tidak ada hubungannya dengan fitness. Jadi fitness itu sebenarnya banyak keuntungannya. Pertama,
eh, hormon dia stabil, hormon stabil. Terus karena setelah kita fitness atau angkat beban, itu hormon kebahagiaan itu timbul. Ya. Jadi positif lah, positif. Karena kalau yang Raffi tahu nih ya, kalau misalnya olahraga kardio, kalau misalnya lari, ya kan, itu kan seluruh otot di tubuh kan bekerja itu, bergetar lah seluruhnya. Dan itu kan nggak bisa kita ketahui seimbang atau tidaknya tubuh, ya kan? Kalau di fitness, kalau yang Raffi tahu nih kan, bisa mengontrol keseimbangan tubuh itu melalui fitness juga bisa gitu. Dan contoh kalau misalnya Bang Rafat dulu pernah bilang kalau misalnya masa otot kiri Raffi lemah gitu, kurang. Karena kan Raffi juga pengguna tangan kanan nih. Aktivitas tangan kanan lebih banyak daripada tangan kiri gitu. Dan kalau misalnya dilatih di fitness bisa menjadi seimbang gitu. Betul nggak, Bang? Betul. Jadi ibaratkan gini, Vi. Kalau kita lebih ke dominan tangan kanan, berarti tangan kiri itu kurang gerak. Jadi banyak yang tidak seimbang atau tidak simetris, besar sebelah. Jadi itu tuh pasti ya, ukurannya sedikit lebih berbeda. Jadi kalau di fitness atau di gym itu kita bisa seimbangkan antara tangan kiri, tangan kanan, atau kaki kiri, kaki kanan, begitu. Kalau ini nih Bang, kalau misalnya ini bicara tentang tempat fitness ya, kebetulan kan Abang juga salah satu penyedia tempat gym dan fitness. Kalau ini seandainya nih, Raffi dulu juga pernah latihan nge-gym di tempat lain gitu. Yang pemilik atau yang menyediakan tempat di saat kita sudah member, ya, di saat kita udah member dan kita latihan ya apa alat yang di sana ya terserah kita mau pakai. Dan itu Raffi merasakan beda di tempat abang yang abang punya. Karena di waktu Raffi perdana pertama kali di 2019 dulu pergi ke tempat gymnya Bang Rafat. Di sana berbeda fasilitas atau pelayanan yang abang kasih. Karena di waktu Raffi perdana itu Raffi alhamdulillah dipandu dan dibantu waktu itu mau ditanyain dulu mau ngapain, mau cutting atau mau bulking atau apa gitu. Raffi waktu itu bilang bulking dan abang waktu itu nunjukin ini loh alatnya, ini loh berapa repetisi, berapa set gitu kan. Kenapa Bang? Kenapa abang lebih misalnya pada member baru, abang arahin, abang tunjukin, abang pandu. Kenapa? Padahal kalau penyedia tempat gym biasanya kan cari keuntungan nih. Ya kan? Cari duit. Setelah orang member ya udah terserah mau pakai alat manapun terserah gitu kan. Kenapa abang beda nih dari kebiasaan orang punya penyedia jasa gym gitu. Jadi gini, Pi. Di tanah datar ini olahraga fitness atau olahraga gym itu masih awam. Jadi saya sendiri bertujuan bagaimana caranya masyarakat tanah datar ini mencintai candu dengan olahraga beban. Jadi kita tunjukkan cara penggunaan alat, gerakan, tujuan. Jadi orang yang sudah ada perubahan dari gerakan, dari badannya, dia semangat. Jadi semangat dan dunia fitness untuk tanah datar ini marak, bukan yang negatif-negatif. Jadi dari situlah tujuan untuk mengajarkan. Karena kalau kita mengajarkan yang baik, itu pahala loh, Fik. Jadi kalau dapat olahraga di tanah datar, apalagi fitness, itu tuh menjadi suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari keseharian, gitu, Fik.
Karena ya apa ya Bang ya? Di waktu Raffi di tempat gym yang lain gitu ya. Bukan bukan konteks hanya Tanah ya, karena di Bukit Tinggi juga pernah dulu. Iya, iya. Bedanya gini, Raffi melihat di tempat fitnessnya Abang, nanti kita spill lah nama tempat fitnessnya. Walaupun Raffi waktu itu selaku member, hanya sebatas member, nggak minta PT waktu itu, personal trainer. Kalau misalnya pemilik gym dan fitness ini kan biasanya kalau mau dilatih secara privat kan harus pakai jasa PT. Ya. Biasanya kan penyedia tempat gym atau timnya ada beberapa yang bisa jadi PT, jadi personal trainer. Tapi Abang dasar-dasarnya abang ngajarin nih. Misalnya gerakan pakai alat ini, gerakannya seperti ini. Sekali dua kali Abang tunjukin. Jadi setelah Raffi terbiasa, baru Abang lepas. Tapi kan Raffi udah tahu nih ilmunya. Kalau misalnya untuk bagian back, alatnya ini. Jumlah petisinya ini. Kalau di saat Raffi nanti udah Raffi tanya lagi Bang, tambah presisi atau nambah beban? Abang tinggal jawab nambah beban. Tapi kalau di tempat lain, di saat member, ya udah kita nggak dikasih tahu maksud alat ini apa, tujuannya apa, berapa presisi, dan Abang nggak apa ya, tidak memanfaatkan itu kalau Raffi nilai. Ini Raffi pribadi nilai ya Bang ya. Kalau misalnya Abang memanfaatkan itu kan Abang bisa bilang kalau misalnya ini ya udah ambil jasa PT aja. Kan duit nih cuan. Ya kan? Kalau misalnya untuk dasar-dasar Abang kasih tahu, tapi kalau misalnya memang ada orang yang memang pengen cepat konsisten, pengen cepat ada perubahan di tubuh, ingin didampingi dengan personal trainer, Abang tidak menutup kemungkinan juga untuk ke sana gitu kan. Tapi kalau untuk Gen Z lah kita generasi milenial yang datang ke sana hanya sebatas hobi dan pengen berolahraga dan pengen berkegiatan positif, sepertinya Abang membuka ruang ke sana dan Abang bantu mereka untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Dan apakah kedepannya ada nggak Abang punya pemikiran untuk apa yang telah Abang lakukan untuk menciptakan atau mendidik atau mengkader lah generasi-generasi muda untuk di dunia gym? Oke, jadi gini Pin, kenapa Abang membimbing yang generasi-generasi muda? Karena sebenarnya tujuan utama itu mencari bibit. Bibit apakah itu untuk bodybuilding, binaraga, angkat besi atau angkat berat. Jadi setahu Abang ya, Tanah Datar minim atlet untuk binaraga. Belum ada. Atlet binaraga, atlet angkat besi cuma beberapa orang, atlet angkat berat cuma beberapa orang. Sedangkan yang muda-muda sekarang, apalagi anak SMP, anak SMA, itu potensi sekali, untuk menjadi atlet. Jadi kenapa Abang harus, bukan harus sih, tujuan Abang membimbing mereka untuk masa depan mereka. Bisakah jadi potensi untuk jadi atlet Tanah Datar? Tapi kan gak hanya atlet ke angkat besi atau binaraga yang abang bimbing sekarang ini. Iya. Karena jujur Suci, yang Raffi ingat ya, Suci, adik-adik kita yang di SKA, itu karate loh. Siti. 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 Atlet karate loh. Dan itu abang bimbing sebimbing bang apa ya? Abang asah-asahnya lah gitu, kalau bahasa awaknya kan. Iya. Dan itu bukan atlet dalam konteks cabornya yang abang pimpin sekarang gitu. Bahkan cabur-cabur lain yang emang ada minat konsisten, emang pengen karena yang positif, itu bang bimbing juga gitu. Dan kabarnya ada juga dari cabur-cabur yang lain yang pergi latihan atau pergi nge-gym di tempat abang juga abang bimbing gitu. Kan gak hanya cabur di fitness saja.
Sebenarnya Vi, kenapa Abang membimbing atlet-atlet seperti karate, bola, basket, atau atlet tinju? Karena semua cabang yang menggunakan fisik itu tuh sebenarnya harus ada latihan beban, latihan fisik. Jadi kayak CCT ya, CCT. Bakat Siti untuk karate itu cuma 5%. Mungkin lebih 5% atau 10% lah. Jadi sebenarnya kalau kita latihan fisik atau konsisten atau kerja keras itu tuh 90% penunjang. Jadi Siti kita latih supaya untuk berprestasi, bahwa untuk menunjukkan ke cabur-cabur lain bahwa latihan fitness atau latihan beban ini penting dan sangat penting. Contoh yang dunia aja lah, dunia misalnya Cristiano Ronaldo, itu tuh banyak habis waktunya itu di gym, bentuk massa otot ya kan, bentuk massa otot, sedangkan umurnya udah berapa kan, Nah, tapi dia lebih banyak latihan fisik, begitu. Jadi semua cabang seperti tinju, basket, volley, karate atau bela diri lah, itu sebenarnya lebih ke latihan fisik karena mereka menggunakan fisik. Berarti untuk kalau latihan fisik ya harus di gym lah. Gitu, Vi. Berarti kalau misalnya kayak Siti tadi karate gitu. Kalau misalnya kalau untuk teorinya, Siti mungkin udah matang gitu. Tapi kalau untuk powernya belum. Maka diasah di tempat gym ya kan. Power dan speed. Dan kalau ini benar apa enggak nih kalau Raffi mau tanya sama Bang. Dan di saat mereka nge-gym atau fitness, massa otot mereka kan beregenerasi terus-menerus. Ya kan? Dan itu bisa memperlambat penuaan fisik. Betul nggak? Betul. Misalnya kalau ada orang, contoh orang umur 50 yang nge-gym dan orang 50 yang tidak nge-gym, persoalan fisik pertumbuhan massa ototnya mungkin lebih kelihatan lebih mudah orang yang nge-gym berarti. Betul sekali. Jadi gini, faktanya aja ya, seperti legend binaraga Indonesia, Aderai itu umurnya ada 57 atau 50 ke atas lah. Tapi power badan fisiknya kayak umur 30-an. Jadi orang yang tidak nge-gym atau latihan beban dengan orang yang tidak latihan itu jauh berbeda. Lebih cepat penuaan, lebih cepat pikun. Ibaratkan kata orang Minang itu banyak penyakit jadinya. Dan persoalan fitness deh Bang. Persoalan fitness ini kan udah menjadi sebuah cabur nih. Ya kan, baru kemarin baru dijadiin cabur dan Abang selaku ketua di cabur itu. Ini nama caburnya apa nih Bang? Caburnya itu PBFI. PBFI itu apa kepanjangan Bang? Persatuan Binaraga Fitness Indonesia. Oke. Berarti udah menjadi sebuah cabur, berarti ikut dong menjadi salah satu cabang olahraga dalam Poprov nanti 2025. Alhamdulillah sudah. Target dari PBFI sendiri untuk 2025 ini apa nih Bang? Medalikah atau hanya sebatas ikut tampil sebagai perkenalan nih karena baru perdana nih cabur PBFI ada di Poprov nanti? Oke, jadi untuk target Poprov 2025 itu kalau dapat kan kita bisa jadi kebanggaan untuk Tanah Datar. Jadi untuk target mungkin kita usahakan sebaik mungkin membawa medali. Target bawa medali. Tapi gini loh Bang, Vi mau bertanya nih. Karena semua cabur kan target mereka kan pengen medali. Tapi kan kebanyakan juga kita beberapa cabur yang menyampaikan keluhan mereka. Contoh seperti kurangnya perhatian pemerintah daerah, kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, kurangnya pelayanan terhadap atlet di Kabupaten Tanah Datar. Apakah itu juga sama yang dirasakan oleh PBFI sekarang ini? Sangat sama. Jadi begini, Vi. Untuk cabang PBFI
itu sebenarnya kami menjadi dulu ya, kami itu PAPSI, Persatuan Binaraga Angkat Berat, Angkat Besi se-Indonesia. Jadi setelah tahun 2019 kita pecah, bukan pecah. Jadi kita dibagi-bagi menjadi Persatuan Angkat Berat, Persatuan Angkat Besi, dan Persatuan Binaraga dan Fitness. Jadi untuk PBFI ini berdiri tahun 2020. Jadi baru ya. Jadi masalah sekarang fasilitas untuk PBFI itu nol. Dari peralatan, dari persiapan, dari semualah kita belum ada. Jadi kita masih menggunakan peralatan atau alat-alat latihan itu pribadi. Nah, begitu Vi. Jadi permasalahan untuk sekarang ya, minimnya fasilitas ya. Nah, mudah-mudahan kan ini mudah-mudahan video Raffi sekali lagi masih ditonton oleh Bapak Bupati Tanah Datar. Semoga bisa memberikan sumbangsi lah, support terhadap PBFI yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Walaupun ini cabur baru nih Pak, tapi ketua dari cabur PBFI itu pernah menjuarai kontes Binaraga Fitness yang ada di Riau, dan beliau satu-satunya di Sumatera Barat yang mendapatkan juara waktu itu, dan di atas beliau hanya orang Riau. Tapi kalau di Sumbar, beliau bisa dibilang di waktu itu yang menjuarainya lah. Dan semoga di kedepannya pun Bapak bisa bantu support PBFI di Kabupaten Datar agar bisa mendapatkan medali di Poprov 2025 nanti. Nah, ini kan baru omongan Raffi nih Bang. Kalau harapan Abang sendiri nih terhadap Bupati Tanah Datar maupun Pak Eka Putra atau Wakil Bupati terpilih kita Bapak Ahmad Fadli, yang notabene juga seorang tokoh muda Kabupaten Datar, beliau berdua. Semoga bisa mensupport lah harapan Abang selaku ketua PBFI atau selaku penggiat fitness lah di Kabupaten Datar. Untuk harapan saya kepada Bapak Eka cuma satu ya, untuk memberikan perhatian untuk olahraga fitness atau olahraga angkat beban itu lebih lah. Mengapa? Karena semua cabang olahraga yang menggunakan fisik itu membutuhkan latihan beban, mulai dari itu karate, bola, basket, atau latihan menggunakan fisik itu pasti menggunakan latihan alat-alat fitness. Jadi semoga Bapak memberikan support atau dukungan untuk cabang kami. Sebenarnya bukan untuk cabang kami, semua cabang olahraga itu tertolong loh Pak. Tapi gini juga Bang, kalau misalnya kayak kehidupan manusia lah, sayang ke anak bungsu kan lebih tinggi. Mudah-mudahan sayang pemerintah daerah terhadap cabur, bisa dibilang cabur yang baru lahir, cabur bungsu kita di Kabupaten Datar, perhatiannya juga sama lah dengan perhatian seorang orang tua ke anak bungsu gitu. Nah tapi ini Bang, terakhir, ini bukan, mohon maaf nih sebelumnya, Raffi mau nambahin kerjaan Abang gitu. Karena gini loh, khusus untuk generasi milenial dan Gen Z. Bagi yang hobi berolahraga fitness atau lagi cari-cari nih tempat fitness yang bagus di Kabupaten Tanah Datar mana, kalau Raffi pribadi merekomendasikan ya tempat Bang Rafat, karena jujur selain dipandu dan diarahin di fitness ini, diarahin dasar-dasarnya latihan itu apa, alat-alat yang kita pakai apa, yang penting itu untuk Gen Z nih ya, yang biasanya sering broken home, yang datang ke tempat fitness itu hanya untuk menghabiskan waktu, mengisi waktu kosong daripada bertingkah yang aneh-aneh, berperilaku yang negatif gitu. Dan khususnya di SK Gym kita juga dapat fasilitas yang gratis nih.
daripada adik-adik Gen Z yang punya masalah cari psikolog atau psikiater. Nah, kebetulan di SK Jim, Bang Rafat juga tamatan sekolah psikologi. Nah, setidaknya adik-adik atau teman-teman atau kawan-kawan dapat konselor gratis lah. Karena jujur nih Bang, Raffi sering lihat Abang menjadi tempat curhatnya adik-adik di gym gitu. Apapun itu permasalahan, ya selaku sebagai konselor lah Abang gitu. Jadi permasalahan Gen Z atau anak-anak yang baru-baru beranjak dewasa itu cuma satu, itu cinta, galau-galau kan, galau cinta atau galau masalah. Kalau buat kita itu masalah sepele ya. Jadi kenapa saya tampung keluh kesah mereka itu supaya apa? Jadi supaya mereka itu tidak salah tempat bercerita. Jadi kalau dia salah tempat bercerita, mungkin entah yang terjadi kan gitu. Ya, cuman salutnya Raffi sama Abang ini loh Bang. Salut, respect Raffi sama Abang tuh gini. Biasanya di tempat gym yang lain itu kan PT atau instruktur atau yang punya tempat gym, dan di saat ada cewek atau trainer kita yang curhat, yang punya masalah curhat, kadang-kadang di laluan lo dia udah gitu, malah di dakean, malah modusnya tempat curhat gitu, tapi ada beberapa yang endingnya ini nggak baik gitu. Kalau Abang Raffi respectnya gitu, selain Abang dari bisa tempat konseling, Abang juga instruktur gym. Yang respectnya Raffi ini persoalan ibadah Abang juga bagus. Dan itu yang salut Raffi lihat Abang selaku instruktur fitness gitu. Jadi adik-adik pun curhat dan Abang memberikan arahan itu yang baik, terarah, terukur, dan nggak jauh juga dari koridor agama. Jadi butuh teman-teman, ini nggak perlu kita minta klarifikasi dari beliau, karena nggak penting juga kalau beliau mengklarifikasi, malah beliau menjadi ria nantinya. Jadi saya nggak mau ini, beliau membanggakan persoalan ibadahnya gitu. Jadi untuk teman-teman, bagi adik-adik yang pengen nge-gym, silahkan datang ke SKA Gym yang ada di Parak Juar, di atas Pertamina Parak Juar kalau kita dari Batu Sangkar, dan sebelah kanan sebelum Pertamina Parak Juar kalau kita dari arah Sungai Tarap. Nah, terakhir nih Bang, harapan Abang terhadap adik-adik kita atau Gen Z atau Gen milenial, nge-gym itu pandangannya atau mindset orang pergi nge-gym ini seharusnya apa nih? Sebaiknya apa, bukan seharusnya, sebaiknya apa? Sebaiknya gimana ya? Oh, adik-adik yang pergi fitness atau pergi nge-gym, itu tuh mindsetnya itu pertama yang harus dia pikirkan itu hidup sehat dulu. Kalau body goal itu tuh bonus. Bonus. Jadi banyak juga adik-adik yang pergi ke tempat gym atau fitness ragu atau minder. Mereka harus berpikir kayak gini. Orang yang badannya besar atau bodinya yang bagus itu awalnya tidak bagus, mungkin lebih parah dari adik-adik yang lain. Mungkin lebih kurus atau lebih overweight. Jadi nggak ada yang badan-badan bagus itu tuh awalnya jelek juga. Jadi jangan minder, silahkan datang, nanti kita bimbing. Oke? Terima kasih Bang Rapat udah datang di podcast Temu-Tamu. Semoga apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan informasi, menjadi informasi bagi masyarakat Kabupaten Nanatar, khususnya bagi Gen Z dan Gen milenial yang suka nge-gym dan suka berolahraga positif gitu. Dan jadikan SKA Gym sebagai alternatif bagi kalian untuk bisa berolahraga positif, karena akan mendapatkan manfaat yang besar. Ya, dapat konselor gratis lah. Terima kasih, sampai jumpa di temu-temu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.